saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sempat meluangkan waktu menonton channel Agung Pos Group YouTuber. Saudara, hari ini saya sengaja meluncurkan program baru, yaitu bedah media, berita-berita yang ditampilkan oleh media 7 hari terakhir. Saat ini di edisi perdana program baru ini, saya sengaja mengundang pemimpin redaksi, pemimpin umum dan owner KR Sumsel Online, Bapak Idham Said. Sorry Pak Idham. Ya. Dan juga saya mengundang pengamat media Pak Sarono Sasmito yang juga pelaku media, Pak. Ya, selamat sore Pak. Sore. Ini Pak Sarono. Saudara pemirsa, bahasan kita hari ini sesuai yang saya katakan tadi, mulai edisi hari ini Agung Pos Group YouTuber mempunyai program baru, yaitu bedah berita media. Sore ini kami sengaja setelah mengamati beberapa berita di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, ada satu berita yang menarik, yaitu penyerahan 20 pucuk senpi dari masyarakat Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang kepada Kapolda. Menarik. Dan Kapolda mengajak beberapa orang staf di Polda Sumatera Selatan. Maka dengan itu, karena yang memuat berita ini Pak Idham Said sebagai pimpinan redaksi KR Sumsel, judulnya cukup menarik. 20 pucuk senpira diserahkan warga Sungai Ceper kepada Kapolda secara langsung. Pak Atta, apa yang menarik menurut Anda sehingga Anda sebagai pimpinan redaksi menaikkan berita ini menjadi headline? Saya gini ya, untuk media, Ya. media itu mempunyai 5 fungsi, Ya. yaitu media informasi, media pendidikan, media hiburan, Ya. media kontrol sosial, Ya. dan lembaga ekonomi. Ya. Artinya kalau kita melihat dari fungsi media massa, Ya. dari 5 itu paling tidak ada informasi. Ya. Kalau informasi itu kita definisikan lagi, ada yang bersifat penting, Ya. dan dibutuhkan, artinya penting dan Penting. sangat penting, atau menarik, penting dan menarik. Jadi kalau kita melihat dari penyerahan senpira itu, ya berita ini dan penting dan menarik. Ya. Karena Ya. pentingnya itu memang selama ini kalau Oki itu dikenal dari 3 kecamatan itu, justru memang yang dikenal Yang itu mana Pak, itu? Kecamatan Kayu Agung, Tulung Selapan terkenal dengan Tipsaninya, Ya. dan Sungai Menang Senpinya. senpinya, Ya. senpiranya. Ya. Jadi ini merupakan isu nasional Pak Haji. Iya, Justru kita ketahui untuk di Sumsel khususnya, Ya. memang Sungai Menang itu Sungai Ceper itu memang Ya. sudah menjadi momok, artinya maksud saya masyarakat sudah tahu begitu Sungai Menang, itu pabriknya Senpi. senpi. Ya. 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 Jadi hal yang wajar seorang jenderal Ya. Kapolda Sumsel turun langsung ke situ, dan masyarakat menyerahkan 20 senpi itu, saya rasa ini keberhasilan pihak kepolisian Mbak Haji, Ya. mengadakan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Sudah mulai menimbulkan rasa sadar dari masyarakat Ya. itu, Ya. yang menyerahkan senpi secara sukarela. Ya. Ya. Artinya tidak ada unsur kekerasan di situ. Mereka menyerahkan dengan sadar diri, Ya. dan tanpa unsur paksaan. Ya. Ya. Nah, di sini juga justru kita kalau menyoroti dari sisi latar belakang, Ya. apa sih latar belakang mereka menerbitkan, membuat Ya, senpi, senpi. tentu itu dalam tanda kutip bisnis, ekonomi, Iya. dapat dikaitkan ekonomi. Jadi saya rasa kalau pihak kepolisian telah berhasil mendekatkan diri kepada masyarakat, membuka pikiran masyarakat bahwasanya bahayanya senpira, sekarang tinggal kita masuk ke ekonomi. Artinya kalau ke ekonomi, masyarakat Ya. ini menjadi pemerintah, Ya. pemerintah daerah. Apa sih yang bisa mengalihkan produksi Ya. uang bagi mereka? Peralihan dari pembuatan senpira itu kan kita ketahui dijual Pak Haji, Ya. bahkan keluar provinsi. Sudah Pak. Apa senpi itu semua mayoritas masyarakat memproduksi itu di Sungai Ceper? Hampir Pak Haji, karena di situ
kalau kita lihat dari beberapa kali penggerbekan, ini kan Ya. udah sering Pak Haji sebenarnya. Di situ ada tempat khusus di dalam. Iya. Bahkan saya pernah ikut ke kunjungan Kapolres sama Dandim waktu Ya. ke situ TMMD. Itu yang keluar itu masyarakatnya kira-kira usia 40 ke atas Iya. dan 20 ke bawah. Artinya yang usia mengambang itu tidak ada. Iya. Karena mungkin mereka itu pelaku-pelakunya itu. Iya. Jadi merasa takut karena ada Iya. gerombolan polisi yang datang, tentara yang datang. Jadi mereka bersembunyi. Ini kalau melihat mendengar pembicaraan Pak Atta tadi, kalau Tulung Selapan terkenal apa itu tadi? Tipis ini. Ya, kalau mesuji Sungai Ceper, Senpira. Ini artinya sudah lama nih produksi ini berlangsung Pak Atta. Ini bagaimana? Ini sudah lama. Memang dari dulu dan juga pihak kepolisian juga dulu. Seingat saya sudah 2 kali itu melakukan penggerbekan. Ya. Artinya kalau kita lihat ini ada perubahan Pak Haji. Ya. Dari tahap-tahap polisi turun Ya. ke Sungai Ceper itu ada yang berbeda. Kalau dulu dengan sistem ayo langsung ambil tindak. Ya. Sekarang artinya polisi sudah mendekatkan persuasif dengan masyarakat, Ya. membuka pikiran masyarakat bahayanya sehingga masyarakat menyerahkan pucuk senpi. Pak Atta, mungkin ini pertanyaan berikutnya. Senpi ini digunakan untuk jaga-jaga atau memang ada keperluan lain untuk kejahatan? Sebenarnya kalau berdasarkan informasi yang kita dapat dari warga Ya. sana Pak Haji, itu bervariasi juga. Ada yang menjadikan itu merupakan bisnis mata pencarian. Ya. Jadi mereka menjual ke luar provinsi, yaitu perbatasan seperti Lampung, gitu kan, itu kan yang berbatasan Ya. dijual. Nah, setelah penjualan itu kan kita tidak tahu yang membeli tadi kegunaan untuk apa? Apakah untuk jaga diri, apakah untuk melakukan hal tidak kriminal. Nah, di sisi lain juga untuk di wilayah itu warga sekitar situ mereka juga ada untuk jaga diri ada. Jadi hampir seseorang kalau jalan itu kan membawa senpira karena untuk menjaga kalau ada apa-apa di jalan. Nah, artinya kalau begitu pihak kepolisian sudah berhasil dalam menumbuhkan wawasan masyarakat bahwa bahayanya senpira. Selain dari Sungai Ceper masih ada desa-desa yang mana lagi yang diperkirakan masih ada atau cuma Sungai Ceper? Kalau seperti pengetahuan kita saat ini Cuma Sungai Ceper. Artinya kita patut apresiasi kinerja Kapolda dalam hal ini Polda Sumatera Selatan, termasuk Kapolres. Di sana juga saya lihat ada juga Pak Dandim yang benar. kita apresiasi. Jadi memang kerjasama antara Dandim dan Polres, kalau pengamatan kami memang untuk pendekatan kepada masyarakat memang berjalan dengan lancar. Dan pernah ada berapa banyak kedengarannya kejahatan yang menggunakan senpi di Kabupaten Oki? Banyak Haji, bahkan tahun kemarin kalau tidak salah kan oknum ada anggota polisi juga yang kena tembak sempira rakitan. Sempira, ya. Jadi mereka melakukan penodongan sudah menggunakan senpi. Dan beberapa juga ada tahun kemarin, akhir tahun kemarin kan sopir truk itu ditembak karena sempira juga. Jadi hal yang wajar kalau pihak polisian sampai turun mengakar ke situ. Itu yang membuat menariknya Pak Haji. Jadi kita angkat, itu artinya pihak kepolisian melakukan pendekatan persuasi, baik melalui Kamtibmasnya, gitu kan. Tentunya kita sebagai masyarakat pers, sebuah media pers yang memberikan informasi, tentu kita ingin bahwasanya menyebarluaskan informasi tersebut, Pak Haji. Artinya bahayanya senpira itu. Saya lihat di sini 20 pucuk. Cuma satu pucuk yang panjang. Yang panjang itu senjata panjang ya? Selain itu pistol. Selain laras pendek. Kita laras pendek. Saat 19 jenis pistol. Itu pelurunya dari mana itu mereka dapatkan? Pernah sampai cara nggak? Pernah, dulu kita pernah wawancara waktu penggerbekan sebelum ini. Dulu sebenarnya mungkin nggak enak kalau diomongin di YouTuber ini Pak Haji kan. Dapat dari ada oknum juga lah dari artinya mereka mendapatkannya ada jaringan lah. Ada jaringan juga, mungkin ada yang jual atau Artinya dengan sudah ada kesadaran masyarakat di daerah itu menyerahkan senpi, ini ada rasa aman bagi masyarakat terutama di seputaran itu.
bahwa kalau sadar dengan dipaksa mengambil atau tertangkap kan beda. Kalau ini kan kesadaran. Benar. Nah, kesadaran ini artinya kita ada harapan ke depan ini akan lebih baik dari itu tentang Kamtibmasnya. Betul. Saya kira demikian Pak Atta. Betul. Dan terakhir saya lihat ada aksi sosial juga Pak Kapolda membagikan sembako pada masyarakat. Ya, saya rasa ini memang Ya. patut dilaksanakan. Wartawan apa? Memang. Artinya memang itu salah satu Ya. pendekatan kepada masyarakat Ya. yang baksosnya Ya, mulai ya. dari penyampaian Ya. terkait keamanan juga. Ya. Ya, saya kira memang menarik, maka saya hari ini di program pertama ini saya ambil bedah media kayak Sumsel dengan judul 20 cm yang diserahkan oleh Ya, kepada kami Kapolda. juga artinya begini Pak Haji, Ya. sangat mendukung ya dengan adanya program baru Ya. Agung Pos Channel ini yang mengulas tentang Berita-berita. berita-berita yang terkini dan yang terhangat itu. Artinya kami Yang juga menarik. merasa ada rasa termotivasi untuk Ya. mengangkat berita-berita apa gitu dengan adanya ulasan seperti ini kan jadi ada kita menjadikan tukar pikiran dan tukar Ya. pendapat. Ya. Ya. Oke, Kami bagus. dukunglah top. Terima kasih. Supportnya terima kasih. Pak Sarono, sekarang kita beralih ke Pak Sarono, salah seorang pengamat media yang juga pelaku karena beliau juga wartawan. Tapi wartawan beliau ini lain. Wartawan sebenarnya, beliau ini guru sebenarnya. Di Agung Pos beliau ini guru jurnalistik dan ikut juga di khusus. Pak Sarono, selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih, Ya. bangga rasanya Pak Guru datang ke ini. Alhamdulillah. Melihat insya Allah para pemirsa melihatnya ini akan menjadi satu masukan. Ya. Pak Sarono, kita sudah dengar dari Ya. Pak Ilham Sarif sebagai pemimpin redaksi KR Sumsel. Kita tidak perlu jelaskan lagi apa KR Sumsel. Menurut saya salah satu online tertua setelah Agung Pos. KR Sumsel berdiri di Sumatera Selatan. Kalau yang pertama itu jelas Agung Pos saya ingat betul. Ya. Yang kedua saya tapi nggak tahu kalau saya nggak tahu, Iya. nggak termonitor. Yang kedua KR Sumsel. Jadi wajar kalau dia beritanya sudah memang kualitasnya memenuhi standar jurnalistik. Nah, dalam wawancara kita sore ini Pak Sarono, apa pendapat Pak Sarono sebagai pendapat tentang kesadaran masyarakat menyerahkan senpi ini satu alat berbahaya bagi masyarakat kalau dibiarkan? Ya, Silakan Pak. terima kasih Pak Haji. Sebelum masuk ke situ, yang pertama mengapresiasi program baru dari Pak Haji ini. Kemudian momen ini jadi semacam momen reuni kecil ya kita yang bersama-sama bekerja di Agung Pos, saling belajar berproses dan proses ternyata tidak mengkhianati hasil. Ini terlihat dari Pak Atta yang biasa memanggil atau Ilham Sarif yang sekarang mengelola KR Sumsel, katakanlah jadi media terdepan mungkin di Kabupaten Oki ketika pendatang-pendatang baru tidak bisa barangkali menyamai dalam hal konten, dalam hal SDM ataupun produk pemberitaan. Kemudian kita masuk ke topik dari pemberitaan KR Sumsel. Yang pertama, kita sangat mengapresiasi munculnya berita itu seperti diuraikan oleh Pak Idham Sarif tadi, dari sekian fungsi itu masuk fungsi sosial kontrol. Artinya pemberitaan itu sangat erat relevansinya dengan keberadaan masyarakat karena peredaran senpira yang ilegal itu sangat berpotensi memicu munculnya berbagai tindak kejahatan. Karena prinsip penggunaan senpira sebenarnya di TNI, di polisi juga tidak sembarang orang bisa memegang dan menggunakannya sebelum melewati uji psikologis dan tes-tes lain yang akhirnya meyakinkan bahwa person tersebut layak untuk memegang senpi. Nah, tapi kalau kemudian senpi rakitan itu beredar bebas di masyarakat, tadi diuraikan oleh Pak Atta juga, motifnya adalah ekonomi karena tentu jual beli dengan harga yang di luar standar pasar, dan motif pembelinya tentu beragam. Ada yang untuk jaga diri tetapi tidak bisa melepas kemungkinan juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat cenderung ke terjadinya tindak kriminal, karena yang namanya senpira itu kalau sudah dipegang konsekuensinya sangat berbeda dengan sajam ya. Daya untuk menakut-nakuti calon korban itu berbeda dengan ketika pelaku kejahatan menggunakan sajam yang jarak
jarak tempuh atau jarak untuk penggunaannya lebih dekat. Tapi kalau Senpira bisa sekian meter, bisa jarak jauh, dan itu sangat menakutkan bagi calon korban, Pak Haji. Yang kedua, kita mengapresiasi langkah Kapolda. Kapolda ini selain Jenderal berbintang 2 Irjen, beliau juga adalah guru besar atau profesor yang kita lihat langkah-langkah beliau itu sangat menjadikan harapan positif bagi warga Sumsel, termasuk kasus digulungnya bandar narkoba di Tangga Buntung. Itu diapresiasi luar biasa bagi masyarakat, karena sudah ganti era sekian sosok Kapolda, belum pernah ada operasi besar yang bisa menggulung ya praktek-praktek narkoba di Tangga Buntung yang sudah dianggap seperti kerajaan narkoba. Nah, ini hal menarik yang perlu kita apresiasi ke Pak Kapolda, dan masyarakat mensupport apa yang dilakukan itu, dan masyarakat juga berharap dari pemberitaan ini akan menjadi katakanlah presiden terakhir bahwa praktek-praktek pembuatan senpi rakitan di lokasi yang disebutkan di KR Sumsel itu minimal bisa diminimalisir, atau kalau dalam rentang waktu ke depan memang bisa dihentikan sama sekali, karena efeknya sangat berbahaya bagi Kamtibmas itu, Pak Sarono. Ya. Tadi berdasarkan saya juga baca di berita dan berdasarkan penjelasan dari pemimpin redaksi KR Sumsel bahwa senpi yang diproduksi itu kan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan mereka sadar tentunya ini mata pencaharian mereka harus berputar 100%. Nah, apa yang Pak Sarono harapkan kepada pemerintah untuk masyarakat yang sudah sadar ini? Masyarakat dan pemerintah perlu bersinergi dalam hal itu. Kemudian pemerintah kita harapkan juga tetap memetakan potensi ekonomi yang ada di Sungai Ceper Sungai Ceper. Dalam konteks ini kalau kita pernah mendengar info potensi kelautan dan perikanan sebenarnya di Sungai Ceper yang sangat besar, bahkan ada produksi-produksi perikanan tertentu yang di Sungai Ceper itu sangat dikenal secara nasional yang produk olahannya ada ada terasi, ada apa kalau nggak salah, itu juga menarik. Nah, kemudian dalam konteks senpira tadi sebenarnya pemerintah bukan dalam konteks mematikan potensi masyarakat yang punya keterampilan seperti itu, tapi kalau dilokalisir atau kemudian ada perizinan-perizinan yang memang bisa disinergikan, seperti kalau TNI ada produk persenjataan itu dipindah, barangkali mereka juga bisa disalurkan, atau dalam konteks rekrutmen mungkin bisa masuk ke situ, tinggal penambahan skill keilmuan untuk bisa merakit yang senjata, tetapi dalam konteks perizinan yang legal itu Pak Haji. Artinya kita tetap mengapresiasi dan menghargai kemampuan atau keterampilan masyarakat, tapi di sisi lain diarahkan pada produksi atau penggunaan di lembaga atau perusahaan yang tepat Pak Haji. Pak Sarono, Pak Atta, terima kasih banyak waktunya. Kita apresiasi sekali lagi pada Pak Kapolda Irjen Polisi Profesor Dr. Eko Indra Heri SMM. Beliau juga mungkin guru besar salah satu perguruan tinggi. Sekali lagi kita apresiasi beliau, dan kita mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ilir, Sumatera Selatan umumnya, supaya bisa memikirkan roda perekonomian masyarakat Sungai Ceper khususnya dan Sumatera Selatan khususnya, supaya bisnis ilegal seperti yang berjalan selama ini bisa terhabisi oleh mata pencaharian lain untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Demikian saya kira. Pak Atta terima kasih banyak, Pak Sarono juga terima kasih banyak, karena ini kita mau sebentar lagi mau buka bersama. Saudara-saudara, demikian wawancara singkat kami dengan pemimpin redaksi KR Sumsel dan pengamat media Pak Sarono, yang juga pemimpin redaksi Suara News.com dan juga pengajar kursus di Agung Pos. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mengampun. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.